neuroscience. Neuroscience ya, neurokognisi. Nah, saya kan tanya, lulusan dari mana? Doktor UI kan? Satu dokter, bukan bilang kandidat loh pertama ya. Dokter kan? Dokter itu, tanpa kandidatnya. Dokter UI loh. Saya buka. Wah, ini saya curiga gitu loh. Ya kan? Seorang ilmuwan itu pada dasarnya apa yang dikatakan oleh beberapa para ilmuwan itu merendah diri, Bos. Tidak ada yang langsung mau memamerkan begini, mengaku dirinya begini. Itu yang uji itu the publik, nanti yang uji itu. Gitu loh. Bukan seperti itu. Belum menonjolkan dirinya kayak begitu. Enggak. Apa juga coba Ketua Dewan Penasehat Keagama ya, kayak Profesor Dr. Mahfud. Ya. Itu kan mengatakan gitu. Ada ilmuwan kayak seperti itu kan begitu loh. Ya. Ini kan luar biasa hal-hal seperti itu ya. Jadi saya juga melihat bagaimana sih khususnya si Dr. Tiku ini ya, narasinya luar biasa. Ya, seakan-akan dia yang paling hebat sedunia gitu. Semua katakanlah underestimate sama dia semua. Coba kita lihat seorang presiden, mantan presiden ke-7-10 tahun berkuasa, semua sama masyarakat Indonesia itu diakui dan masyarakat internasional diakui sepak terjang beliau. Ya kan? 10 tahun ya. 10 tahun coba dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tidak hanya 10 tahun ya, masa kepemimpinan ya. Pak Jokowi kan dari wali kota. Ya itu kalau kita bisa pimpinan, tapi yang dirasakan sebagai presiden, ya kan? Itu dirasakan semua dari teman-teman di Indonesia bagian timur, daerah-daerah Indonesia bagian timur. Di daerah Kalimantan dan sebagainya itu kelihatan sekali kok. Harusnya mereka menulis buku sukses di balik leadershipnya Joko Widodo. Kalau banding itu ya jangan bicara tentang ijazah. Lu bikin aja kegagalannya Pak Jokowi misalnya. Ya kan lu bandingin dengan keberhasilannya Pak Jokowi. Jadi gitu komparasinya di situ aja. Lu ijazah yang mau diteliti pakai yang namanya behavior neuroscience. Ini menurut abang nih. Jasa loh, Bos. Ini bukan orang kita ini. Tujuannya kan itu. Menurut kata Ade Armando. Benar. Menurut abang ini, apa hubungannya antara neuroscience dan neurokognisi ini? Bagaimana mereka menganalisis perilaku? Ini kan neuro dan sains atau neurokognisi. Ini kan neuro lebih kepada spesifik saraf nih. Mereka belum pernah bertemu Pak Jokowi. Bahkan menilai soal saraf ya. Ini neurokognisi saraf dan perilaku mental. Artinya kalau disimplifikasi soal psikologi dari Pak Jokowi. Menganalisis tentang psikologi artinya tidak boleh melakukan melalui pihak perantara, di mana mereka harus bergabung, menyatu, ya, tahu persis secara dekat, setiap hari melihat psikologinya seperti ini, baru bisa mereka mengatakan orang ini gila atau tidak. Kira-kira ini yang saraf di sini siapa dan analisisnya mereka tuh gimana, Bang? Ya kan kembali lagi kan kita harus melihat apa sih motivasi dalam dia membuat buku. Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan? Ini kan melebar-lebar semua kan, sosok Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang mengaku itu nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede, Bos. Di Unpad juga, Bang, itu saya pernah membaca itu di Unpad dia itu kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Ya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya nah, jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Mestinya diteliti itu adalah si dokter Tifu sendiri dan orang lain. Kalau cara berbicara itu gampang, matanya kemana-mana tuh. Kalau lihat tuh, mulutnya ngomong tuh matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya, oke, dia belajar dia S2 di di UGM ya, MSc ya, dia bilang Master of Science ya, tapi kan dia ngomongin dokter. Nah dokter aja nggak jelas kok, semuanya DO, ya istilahnya pengunduran diri ya, istilahnya bukan pengunduran diri lah, DO lah istilah kita harusnya DO ya, harusnya DO lah cara gitu. Nah dia mengatakan saya MBA online. Ya, saya ketawa aja.